Memang kan Belum siap. Oh, Nah, belum. jadi iya. lanjut lagi. Gara-gara kakak teh manis bawa ini juga, guys. Jangan sok sibuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khairul di channel YouTube Khairullah Mustafa. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah berada di mana, Bang Mit? Ini tempat yang paling indah bagi aku ya, di atas bukit. Di atas bukit kita nih. Kita di atas bukit, kita berada di Penetapan. Kita mau makan setelah kita jalan-jalan tadi di Paribaan, Bang ya. Yes. Sama di air panas di sana. Dan kali ini saya sudah ditemani Bang Mitra, salah satu CEO Female Production, salah seorang karyawan juga bekerja di salah satu perusahaan plat merah yang bergerak di bidang telekomunikasi jaringan. Ya. Iya. Bang Mitra juga seorang video editor. Nah, kita kerjasama kali ini di channel YouTube Khairullah Mustafa. Kita akan membahas terkait dengan ngobrol-ngobrol santai sampai kita menunggu hidangan makan kita. Siap. Terkait dengan jangan sok sibuk. Iya. Kena banget tuh bagi orang-orang yang aku nggak bisa ke sini, aku nggak bisa ke situ, kegiatanku. Aku OTW tapi nggak datang. Aku OTW nggak bisa datang. Tiba di hari H, oh izin lah nggak bisa. Ini ku sakit, ini ku jenguk ini ku lagi ini ku lagi A, B, C, D sampai Z, Banyak terus alasan. banyak alasan. Itu kenapa nggak boleh, Bang? Kenapa kita nggak boleh sok sibuk gitu? Simpelnya gini, kita boleh aktivitas apapun. Yang nggak boleh tuh kita nggak bisa manajemen waktunya. Lagi-lagi kan gini, aku belajar dari apa-apa yang selalu Mitra bilang tuh. Maaf aku izin sibuk kegiatan ini. Belajar dari situ, salah sebagian itu. Dan dari belajar dari salah tuh, oh rupanya kita itu bukan sibuk, melainkan kita nggak bisa memanajemen waktu. Makanya dibilang di situ, ya ini datang. Terima kasih kakak. Memang kan Belum siap. Oh, Nah belum. jadi, iya. lanjut lagi. Gara-gara kakak teh manis bawa ini juga, guys. Santai ya. Nah, waktu kita kan sebenarnya kan 24 jam sama. Semua sama. Jadi, Kecuali yang tinggal kecuali- di planet lain. iya, kecuali tinggal yang di lain di sisi bumi ini bukan ya, berarti dia bukan 24 jam waktu kita. Sehari semalam ya. Sehari semalam. Kalau dibilang sibuk, kembali ke lagi pilihan. Karena belajar dari sibuk itu yang aku coba bilang sibuk, ternyata aku banyak mengolor waktu dulu. Oh, bukan karena kita produktif. Bukan karena kita produktif, dulu karena mengolor waktu. Karena Jadi kita nunggu inspirasi datang, nunggu Banyak order rebahan berapa, lah ya. banyak rebahan. Nah, dari situ belajar. Entahlah aku sibuk, padahal sebenarnya dalam 1 jam itu siap ya, dalam satu kegiatan itu yang dikerjakan. Kalau gitu. kita benar-benar Kalau benar-benar kerjakan. serius dan fokus. berarti banyak distraksi dong. Betul, jadi di situ yang alasan selalu kita bilang, aduh maaf, aku sibuk kegiatan ini, aku sibuk ngerjain ini. Jadi di situ permasalahan. Padahal nggak dikerjain. Padahal Memang mau ngerjain tapi mutannya. ke Berarti situ. mood bisa dikontrol. Mood bisa dikontrol dengan cara 3T. Apa itu 3T itu kayak aku bilang kayak sama kita dalam melakukan Enggak, yang pembelajaran saya tahu, itu. 3T itu terluar, terpinggir, terdalam, kayak daerah 3T lah. Kalau aku T itu ya 3T yang versinya Mitra lah. Apa itu 3T? Terpaksa, iya. Lama-lama terbiasa, Terpaksa, lama-lama terbiasa. akhirnya bisa. Terbiasa jadi bisa. Terpaksa, Lama-lama terbiasa. 2T 3B sebenarnya. Tapi aku suka bilang gitu. Iya, jadi itu versinya. Terpaksa, lama-lama kita biasakan, akhirnya bisa. Jadi apapun mood itu, paksakan dulu. Kalau aku ya versinya. Oke, nggak apa-apa, belum dapat mood, paksakan. Belum nanti kita paksakan cari riset di sesuatu. Misalnya aku ngerjain yang berhubungan dengan dunia desain atau editing video. Ya udah, gimana ya, belum dapat ide. Kita paksakan. Lama-lama nanti kalau udah biasa, setiap malam atau setiap jam 4.3 itu kan biasanya jam 3 sore ngerjain sesuatu. Oke, paksakan dulu. Belum dapat moodnya, belum dapat ini. Lama-lama nanti ada tuh di momen kita udah terbiasa nih kayak gini-gini. Akhirnya bisa. Makanya orang-orang kantor tuh dipaksa jam pagi udah buka, ya jam 5 harus siap. Ya, jam 8 ke jam 5 biasa. Iya.
yang masih menyelimuti. Perlahan mentari pun sedikit tampakkan senarnya. Hari baru telah aku mulai. Jadi seperti itu berat. Tapi kan kita Bang hidup di dunia digital ya, di era kita nggak terlepas dari gadget. Nah permasalahannya kan kalau kita lagi kerja nih, kita sering lihat api Bang, lihat story WA orang, lihat Insta story orang itu. Secara pribadi aneh yang kerja juga di instansi, salah satu instansi itu merasa terganggu. Iya. Apa ini? Lah. Jadi binatang kok. Jadi gimana tuh? Nah, jadi banyak distraksi pun ini betul-betul banyak distraksi juga dari makan datang ini. Iya. Tapi yang namanya kalau di kita ya, apalagi dunia digital, memang di dunia digital itu dibuat kita harus fokus ke media itu, fokus ke proyek itu. Contohnya yang kita kayak misalnya di sosial media. Kenapa sosial media itu? Nah ini agak lari dikit, tapi nanti ujungnya ke sana. Iya. Desain media kayak apapun, Facebook, Instagram, WA, itu kenapa didesain itu buat scroll ke bawah. Dan itu apa? Biar supaya orang itu fokus di situ dan nggak bisa habis momen di situ. Itu filosofi. Jadi mereka buat tim desainer platform yang sosial media itu. Kalau Herul lihat filmnya di sosial media, ada film Netflix. Ya, itu terbuka lagi wawasan kita. Bahwasanya kita di sosial media itu difokuskan atau mereka sengaja mendistraksi kegiatan kita yang benar-benar di luar dari sosial media, kita untuk fokus ke situ, sehingga dari situ muncullah namanya kecanduan gadget, dependensi media. Iya, nggak bisa lepas dari gadget dari situ, karena mereka udah desain dari awalnya sebelum itu sosial media terjadi sampai sekarang makin naik namanya istilahnya ini kultivasi ya dalam bentuknya tanam secara tidak sadar kita ikut dan terbawa arus ke sana. Kita harus terus selalu ikut tren kan zaman sekarang ya. Nah makanya kalau versinya abang kalau di dalam satu kegiatan bicara tentang masalah ketika kita lagi fokus ngerjain terus kita dislike satu, ya akan bakal pecah fokus. Oh iya, poin kedua, kita laki-laki ya, apalagi kita nggak multitasking, nggak kayak perempuan. Nah, poin kedua, boleh kita main gadget, tapi dikasih waktu pakai sistem versi tomat. Iya, pembatasan tomat, versi formula tomat. Akronim, ada kepanjangan. Iya, jadi sejenis. Aku pernah buku Muslim Dream Planner. Teori potato tomat atau tomat. Aku izin nantilah lihat lagi ya. Okay. Nanti bisa ditampilkan di sini. Ya. Itu versinya kita 30 menit segala sesuatu ya, kasihkan waktu 5 menit untuk fokus ke yang lain. 15 menit lagi fokus lagi, 5 menit lagi itu cukup. Sehingga dari situ kan kita kalau mau ngedit ya tapi harus tetap kasih waktunya ya, kasih alarmnya, kasih waktu penentunya. Udah 30 menit, 5 menit nih. 30 menit kita kerjain, udah selesai. Kita kegiatan lain itu lebih bagus daripada kita harus sama-sama. Pokoknya kasih aja. Harus sama-sama. Kasih kesempatan kalau memang mau belajar untuk ngedit gadget atau balas WA. Oke, udah 5 menit nih, udah selesai. Letakkan lagi atau jauhkan dari meja kita untuk kerja. Sisanya kita mainkan lagi. Ada pembatasan. Memang dalam teori komunikasi pun ada istilahnya gini Bang. Jadi kultivasi itu terbagi dalam tiga hal ya. Yang pertama itu high viewer. High viewer itu orang yang menggunakan media lebih dari 4 jam. Ada juga like viewer. Moderate viewer ya. Moderate viewer itu menggunakan media rata-rata 2 jam. Nah, kalau tadi salah, heavy viewer, moderate viewer sama like paling rendah. Like itu kurang dari 2 jam setiap harinya. Nah, mungkin apa yang Abang katakan tadi itu bagian dari situ, pembatasan. Kalau istilah teorinya itu detoksifikasi media. Cuman kita sekarang bekerja di era media ya kan Bang? Kayak Abang orang content creator, jelas Abang harus ikut tren, dan itu artinya Abang harus lihat media saat
abang bekerja seperti itu kan, dan itu tidak terdistraksi bang ya. Dan itu juga gitu kan. Karena memang ada itunya ya. Tujuannya ya ngelihat. Awalnya terkontaminasi apa distorsi ya, Distraksi, terdistraksi itu bahasanya terganggu lah. Terganggu lah. Ya, bahasanya terganggu lah istilahnya. Ya lama-lama nggak bener nih, masa aku terus kena tegur sama atasan, masa aku gara-gara ini jadi masalah besar karena kecil diulang-ulang, Media lah ya. diulang-ulang. Karena Jadi awalnya kita mau lihat untuk bahan kita ngedit, tapi ujung-ujungnya lari terus. Gitu Jadi fokusnya bukan ke kerjaan, tapi fokus ke yang kita pegang sebelumnya, yang hanya coba mainan aja, sekarang jadi serius yang di situ. Nah dari situlah belajar dari salah untuk belajar. Nah dari belajar itu, kedepannya nggak bisa lagi kayak gini, pakai formula yang udah aku dapatkan itu yang tadi. Yang tomat itu ya, karena saya yakin saya dan para penonton yang tahunya itu ikan hiu makan tomat bang. I love you so much. Jadi ada dua pembelajaran pertama ya. Yang pertama adalah 3T, kita harus memaksa diri kita agar terbiasa pada hal-hal yang positif. Yang kedua adalah dalam hal penggunaan media, kalaupun kita sibuk, pastikan sesuai dengan tujuan kita utama itu. Jangan berpindah-pindah dari awalnya cuman mau lihat Insta story untuk dapat inspirasi, malah jadi ini ya, kepoin kehidupan orang. Nah, jadi nggak bagus juga. Jadi bang, sibuk ini sebenarnya relatif sekali bang ya. Yes, jadi relatif dan tiap orang beda-beda versi sibuknya, benar. Kalau arti Bang Mitra sendiri sibuk itu apa? Sibuk bagi seorang Bang. Sibuk itu kita bisa memanfaatkan waktu sehari 24 jam. Itu sibuk. Itu sibuk. Sibuk yang produktif. Iya, jadi sibuk itu nanti akan menjerumus ke produktif. Bukan sibuk Jadi yang bukan sibuk yang nggak menentu. Nah, jadi tahapnya kita boleh kau katakan dalam satu kalimat, iya aku benar sibuk dari hari Senin sampai hari Selasa. Tapi benar-benar hari Senin sampai Selasa bisa dimanfaatkan, maksimalkan. Misalnya dari Senin sampai Selasa itu kan 2 hari kan. Ya. Selasa bisa mengerjakan itu kegiatan untuk Rabu, Kamis, Jumat. Misalnya udah di planning di situ, udah kegiatan di situ, fokus di situ. Jadi artinya sibuk kita boleh, tapi harus benar manfaatkan sibuk itu jadi produktif dan ada produktif karya yang itu jadi hasilkan. Benar. Bukan Asal kayak istilah itu sibuk nggak menentu gitu. Kayak istilahnya wartawan nggak ada surat kabarnya kayak gitu. Nggak ada hasilnya. benar. Itu biasanya kan ada di postingan Mitra itu kan. Yang aku bilang kan, ayo ngedit sekarang, nanti deh. Itu kan dalam hati kita kan. Ya. Masih itu tahap-tahap untuk sibuknya itu lebih ke normal. Ya. Masih deh. Terus nanti ngedit sekarang lah, Mitra, dalam hati awak kan. Bilangnya, dikit lagi deh. Itu udah mau naik ke atas level 2 itu. Ya kan, mulai malas tuh. Nanti deh, udah pakai kata nanti. Yang paling akut ini parah. Ngedit sekarang Mit. Aduh, bentar lagi deh. Walah, itu udah akut. Hati-hati karena tahap kita sibuk itu beda-beda. Jadi kalau udah ada alarm untuk diri, misalkan alarm untuk diri tuh, udah jam segini, udah jam ini, kita harus tahu sibuk kita udah terlewatan. Sibuk kita itu yang bilang sibuk tak menentu diganti dengan sibuk yang produktif. Tapi kan Bang, malas, mager, apa istilahnya? Kaum berbahan itu kan satu hal yang normal kan? Normal. Tapi nggak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Suatu alasan. Betul. Sesuatu yang normal tapi nggak boleh jadiin alasan. Iya, karena ada yang bilang rebahan yang produktif, kan ada istilah baru sekarang kan. Nggak apa-apa dia Maksudnya rebahan. itu, dia konten kreator yang bangun. Misalnya kita nggak tahu tiba-tiba dia bukan hanya main game di situ atau main Facebook, Instagram bukan aja, tapi dia riset. Diam-diam dia bisa ngeriset. Diam-diam juga buat planner ke depannya apa gitu. Apa yang mau diambil konten? Konten apa yang mau dibangun untuk dalam sebulan ke depan. Iya, jadi konten plannernya dibangun. Apa ya? Itu lebih bagus. Istirahat. Bahkan ada yang wartawan. Ya, kita sebut aja wartawan. Dia tuh senang rebahan. Tapi dia tetap di rebahan itu dia bisa dapat wawancara dari jarak jauh, bisa riset dari situ. Media sekarang tinggal modal HP, halo Kak bisa wawancara sekarang. Nah, yang penting tugas siap. 1,
Yang paling penting kan dari sibuk kita itu ada produktif itu siap tugas, hasil ada, manfaat untuk banyak orang, sama yang terakhir untuk senang di diri kita. Luar biasa. Itu dia. Kita ulang gitu kata-katanya. Karena memang di masa Udah mau habis baterainya. Iya. Karena memang kan di masa pandemi ini apa ya? Kita harus memanfaatkan media seefisien mungkin ya. Betul. Jadi memang mager itu wajar. Sibuk ya kita juga sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk, sama-sama dikasih waktu 24 jam. Mager. Tapi ya pastikan sibuk kita adalah sibuk yang produktif, sibuk yang menghasilkan karya. Itu yang saya pelajari dari seorang Bang Mitra. Yang penting nggak lari dari tanggung jawab. Yang penting nggak lari dari tanggung jawab. Bagi abang apa arti sebuah tanggung jawab itu? Kalau lah abang seorang content creator, apa arti tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah apa yang kita mulai harus selesai dengan apa yang kita harapkan di akhir nanti, di selesai masa misi yang kita buat. Harus Itu. sesuai ya. Harus sesuai. Satu kata, satu perbuatan. Satu kata. Tanggung jawab itu adalah satu kata satu perbuatan. Iya, apa yang kita bilang di awal itu harus ada hasilnya di akhir. Kalau Simpelnya itu. istilah Spider-Man itu, Paman Ben pernah bilang, Peter Parker, comes big power, comes big responsibility. Semakin besar kekuatanmu, semakin besar tanggung jawabmu. Jangan mau posisi yang besar, tapi tanggung jawabnya nggak mau dikerjakan. Kerjakan, benar. Makanya, yuk pelan-pelan lah belajar dari bos, Ya. belajar dari CEO, belajar dari ini. Karena udah pernah dapat pengalaman kayak gitu. Jadi do it now ya, kerjakan now. segala sesuatu sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Ada Kalau- saran untuk para penonton? Kita bang sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol santai. Yang paling penting untuk penonton dan teman-teman semua, kalau aku mah gini simpelnya, kita buat karya bukan karena orang lain nilai diri kita, tapi buat karya aja dulu, buat aja dulu. Kita nanti hasil masalah belakangan. Ya, mau kalau apalagi kita berkarya dengan apa yang kita suka, dengan apa yang kita mau, dan dengan apa yang dunia butuhkan saat ini. Ya, jadi berkaryalah bukan karena kau nyari eksistensi aja, tapi berkarya untuk bisa menebar manfaat. Sisanya yang lain sama sih, yang lain orang-orang bilang itu aku bagi ke sama. Jadi berbuat dulu, karena fitrahnya manusia adalah bergerak. Jadi kalau kita bergerak, nanti next ke depan kita mengharapkan A, rupanya dikasih Tuhan atau semesta B, C, D, E dan sampai Z. Kita kan nggak tahu. Yang penting kita berkarya dan buat yang terbaik. Yang paling penting ikuti zaman. Itu dia. Itu ya. Kalau dari saya simple, Khairunnas Mayafaulinas. Baik-baik manusia adalah yang Bermanfaat buat orang banyak. Dan sesuaikan itu dengan perkembangan zaman digital saat ini. Dan paling penting ya, buat itu segala sesuatunya kompleks, atau yang kompleks itu jadi simpel, yang kompleks itu jadi sederhana. Ya, karena yang sederhana itu terbaik gitu. Apalagi desain video-video itu terbaik sekarang. Yang simpel itulah yang dicari. Ya, kita udah dipanggil alarm untuk makan. Kami mau makan dulu. Jadi that's all for the time being. It is hope that you have understood this topic, have enjoyed this video. Thanks a lot for Mr. Rizky Mitra Hamdani. Yes. Today, udah Thank you. kolaborasi dengan channel Khairullah Mustafa. Thanks a lot for the full attention to us. And the last, see you. Jangan so sibuk, kalaupun sibuk harus sibuk yang produktif. Dan bertanggung jawab atas kesibukanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.